Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 28. Xiaoyu melayang di udara. Tebasan putaran badai salju. Hiya! Seru Xiaoyu. Muncul butiran-butiran salju di ujung pedangnya dan memunculkan siluet rubah putih melompat ke arah siluman serigala. Siluman serigala adalah petarung jarak dekat menggunakan cakarnya, tetapi Xiaoyu melayang di udara sehingga ia tak bisa menjangkau gadis cantik itu dan terpaksa menggunakan auman yang mengandung gelombang udara memblokir siluet rubah putih yang mengarah padanya. Siluet rubah putih langsung hancur, tetapi butiran salju yang hancur berkeping-keping dari siluet rubah putih itu tetap menempel di tubuhnya, sehingga siluman serigala itu membeku dan tak bisa bergerak. Xiaoyu kemudian menggunakan jurus tebasan putaran badai salju sekali lagi, dan siluman serigala itu tewas membeku dengan tubuh hancur berkeping-keping menjadi butiran salju, dan hanya menyisakan inti silumannya saja. Gawat, siluman serigala itu mati. Zhao Han terkejut, dan tak lama berselang, Pangeran Wei An juga berhasil membunuh siluman serigala yang menghadangnya. Sedangkan Jian Gu dan dua murid lainnya berhasil mengalahkan siluman serigala juga berkat bantuan Xiaoyu. Ayo kita mundur dan laporkan kejadian ini pada Bos Lin Xiao. Mereka sepertinya murid-murid jenius dari klan Long yang hanya Bos Lin Xiao atau Wang Yan yang bisa mengalahkan mereka, katanya pada anggota bandit Gunung Lugu yang ikut bersamanya. Pangeran Wei An sudah menyadari keberadaan mereka dan langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk segera mengejar anggota bandit Gunung Lugu itu. Namun tiba-tiba ia merasa keberadaan Feng Yuan tidak ada di antara mereka, sehingga ia mengerutkan keningnya, menyangka Feng Yuan bersembunyi karena takut terluka melawan kawanan siluman serigala tadi. Pangeran Wei An segera mengejar anggota bandit Gunung Lugu yang berusaha kabur. Dan mereka tak menyangka, ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh murid-murid yang mengenakan jubah klan Long itu. Cih, kalian tahan mereka. Aku akan meminta bantuan Bos Lin Xiao untuk datang membantu kita, seru Zhao Han pada rekan-rekannya. Sehingga puluhan anggota bandit Gunung Lugu yang kultivasi mereka di ranah perempaan tubuh Taosuan itu segera mengeluarkan senjata masing-masing untuk melawan Pangeran Wei An. Xiaoyu, Jian Gu, dan kedua murid akademi kekaisaran lainnya datang menyusul Pangeran Wei An. Mereka langsung menghadapi gerombolan bandit itu dengan semangat. Karena kultivasi mereka cukup rendah, sehingga Xiaoyu dan rekan-rekannya dengan mudah melumpuhkan mereka. Cepat, tembakan kembang apinya, agar Daken Zoumu dan Penatua Longduan segera datang mencari keberadaan bos mereka, kata Xiaoyu, karena Pangeran Wei An tak kunjung menembakkan kembang api yang menjadi petunjuk untuk Daken Zoumu, di mana posisi mereka saat diserang oleh gerombolan bandit Gunung Lugu. Dia juga khawatir kalau Feng Yuan akan berhadapan dengan musuh yang kuat dan tak mampu melawan bos bandit Gunung Lugu yang belum diketahui di ranah apa kultivasinya. Pangeran Wei An segera menembakkan kembang api yang diberikan oleh Daken Zoumu itu. Padahal awalnya ia tak berniat menggunakannya dan berniat ingin terlihat hebat saat menangkap bos bandit Gunung Lugu. Namun, rencana itu harus ia urungkan karena Xiaoyu mengingatkannya agar segera memberi tanda pada Daken Zoumu untuk segera bergabung dengan mereka. Daken Zoumu melihat kembang api di langit dan ia segera mendaki Gunung Lugu untuk menyusul murid-muridnya bersama Penatua Longduan dan beberapa anggota klan Long lainnya. Feng Yuan sempat kesulitan mencari keberadaan Lin Xiao dan Wang Yan, hingga ia berputar-putar tak tentu arah, hingga akhirnya ia menemukan sebuah gua yang dipasang artefak khusus, sehingga aura keberadaan mereka tidak tercium keluar gua. Haha, dasar tikus-tikus nakal. Kalian, kelas kecil sudah mendekati level tikus berdasi. Namun, kalian masih kurang lihai dan harus magang dulu pada senior kalian di lapas suka miskin, gumam Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Lin Xiao memperhatikan Feng Yuan yang menatap pintu masuk gua. Ia heran, kenapa murid klan Long dengan tingkatan kultivasi ranah penempaan tubuh Taosuan ini mengetahui keberadaan markas mereka. Dan lagi, ia datang seorang diri saja. Apa ia nekat atau murid yang bodoh? Aku akan membereskannya, bos, seru Wang Yan. Ia segera keluar dari gua. Ia bahkan tidak menggunakan pedangnya untuk mengatasi Feng Yuan. Cukup dengan sekali tinju saja. Ia yakin murid aneh ini akan tewas seketika.
Dengan seringai tipis di wajahnya, Wang Yan berkacak pinggang menatap Feng Yuan. Dia tidak langsung membunuhnya, karena ingin bermain-main sembari menunggu anggota bandit Gunung Lugu yang ditugaskan menumpas rekan murid yang tersesat ini. Dia yakin Feng Yuan sebenarnya tersesat setelah mencoba kabur dari kejaran siluman serigala yang dibawa oleh Zhao Han. Cuma ranah alam langit, kamu sudah sangat sombong ya, kata Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya, mengejek tingkat kultivasi Wen Yan. Aku sedang buru-buru, jadi gunakanlah seluruh kekuatanmu, kalau tidak ingin mati seketika. Feng Yuan berkata dengan acuh tak acuh, seolah ia akan menghajar Wang Yan hingga babak belur. Wang Yan mengerutkan keningnya, dan ia tersinggung mendengar ejekan Feng Yuan. Padahal, awalnya ia berniat untuk bermain-main dengannya lebih dulu. Kau sungguh sombong sekali, bocah bukan cur, umpat Wang Yan dengan geram. Apakah Klan Long tidak pernah mengajarimu batas-batas bersikap? Sehingga kau menganggap semua orang adalah anggota Klan Long yang bisa kau ejek begitu saja? Darah Wang Yan mendidih dan mengeluarkan pedangnya untuk menebas bagian-bagian tubuh murid nakal ini. Belum sempat Wang Yan beraksi, ia dikejutkan tiba-tiba wajahnya telah dihantam kepala tangan Feng Yuan, sehingga ia terhempas ke dalam gua dan menabrak tubuh Lin Zhao, hingga ikut terjungkal dari tempat duduknya. Sial, apa yang terjadi? Lin Zhao terkejut dan tidak melihat apa sebenarnya yang terjadi pada Wang Yan, sehingga ia terhempas ke dalam gua. Apakah ada ahli bela diri yang menghajarmu, saudara? Tanya Lin Zhao yang penasaran. Tetapi Wang Yan tidak menjawab pertanyaan itu. Lin Zhao panik dan memeriksa denyut nadi Wang Yan, dan ia terkejut. Saudara Yan sudah mati! Sialan! Bruto Lin Zhao langsung mengeluarkan pedang kelas kuning miliknya. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Lin Zhao melangkah secara perlahan-lahan keluar gua. Namun, tiba-tiba ia mundur beberapa langkah karena ada orang yang masuk. Dengan seringai tipis di wajahnya, Feng Yuan menatap Lin Zhao. Apa kau bosnya? Kenapa lemah juga? Ejek Feng Yuan terus melangkah mendekati Lin Zhao. Jangan mendekat! Di mana penatuamu? Lin Zhao menunggah. Feng Yuan dikawal ahli bela diri hebat dari Klan Long. Makanya Wang Yan langsung terkapar hanya dalam sekali serang saja. Feng Yuan memicingkan matanya dan berkata, Hah? Melawan kalian tidak perlu menggunakan ahli bela diri. Cukup dengan kepalan tangan mungilku ini saja. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh mengejeknya. Lin Zhao bernapas lega mendengar ucapannya itu, dan seringai tipis muncul di wajahnya. Dia yakin Feng Yuan menggunakan cara licik saat mengalahkan Wang Yan, karena anak buahnya itu terlalu meremehkan tingkat kultivasi Feng Yuan yang hanya di ranah perempaan tubuh tahap Suan saja. Dia langsung menggunakan kekuatan terhebatnya menyerang Feng Yuan, karena ia ingin membunuh murid sombong ini dengan sekali serang saja, sehingga kekhawatirannya menghilang, karena ia merasa sosok Feng Yuan ini cukup mengintimidasinya, dan entah kenapa ia merasa sedikit ketakutan dengan tatapan mata Feng Yuan yang menganggap remeh dirinya. Feng Yuan menangkap bilah pedang Lin Zhao dengan dua jari tangannya, sehingga ia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa kau Lin Zhao belum selesai berbicara, dan tiba-tiba ia merasa benda tajam dan panas menusuk jantungnya. Feng Yuan memuntahkan isi perutnya, karena ini pertama kalinya ia membunuh seseorang dengan begitu kejam. Ini seperti pengalaman pertamanya membunuh siluman, sehingga perutnya terasa mual dan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Feng Yuan menendang tubuh Lin Zhao dan mengeluarkan sebotol air mineral dari kantung penyimpanannya. Ia duduk terkulai lemas memandangi sekeliling gua. Tak ada penyesalan dalam benaknya telah membunuh bandit-bandit ini. Walaupun ia merasa mentalnya belum kuat melakukan ini, namun di masa depan, ia yakin akan melakukan hal yang sama. Jadi, ia harus membiasakan diri. Feng Yuan mengambil kantung penyimpanan milik Lin Zhao dan Wang Yan. Ia memeriksa isinya. Hanya ada ratusan keping emas saja. Sungguh miskin sekali untuk sekelas bandit yang paling dicari di wilayah Klan Long ini. Mungkin mereka selalu menghabiskan uang mereka di meja judi dan tempat prostitusi. Sebagai penegak keadilan, aku akan mengamankan kepingan emas ini. Hahaha. Feng Yuan mengeluarkan cincin dimensinya yang ia simpan dalam kantong penyimpanan, agar tidak terlihat oleh orang lain. Karena cincin dimensi adalah barang langka di Kekaisaran Wei. Setelah mengamankan kepingan emas itu,
Ia kemudian memperhatikan tumpukan barang-barang berukuran besar yang tergeletak di sudut gua. Barang-barang itu terlalu besar untuk disimpan dalam kantung penyimpanan yang ukurannya hanya 1 kali 1 meter saja. Mata Feng Yuan tertuju pada benda seperti besi berkarat yang mungkin sudah lama tidak digunakan. Ini adalah tungku alkemis. Aku bisa menggunakan ini untuk belajar membuat pil. Setidaknya untuk diriku saja. Sehingga aku tak perlu lagi repot-repot membeli pil untuk mempercepat langkah kultivasiku. Gumam Feng Yuan yang tersenyum lebar. Untuk menjadi ahli bela diri hebat, seseorang membutuhkan bakat tinggi, guru yang hebat, dan terakhir sumber daya untuk menunjang langkah kultivasinya agar cepat meningkat. Tanpa sumber daya, baik itu pil atau ramuan herbal lainnya, maka akan sulit naik tingkat kultivasi dalam waktu singkat. Walaupun kultivator itu sangat berbakat, makanya semua murid dari seluruh penjuru kekaisaran Wei berlomba-lomba untuk memasuki akademi kekaisaran. Feng Yuan mengambil kembali kantung penyimpanan milik Lin Zhao yang dibuangnya setelah menguras isi di dalamnya. Dia menyimpan tungku alkemis itu ke dalam kantung penyimpanan yang langsung penuh, karena ukuran tungku alkemisnya yang cukup besar. Apakah ada barang yang perlu diamankan lagi? Feng Yuan memperhatikan tumpukan barang-barang di hadapan itu. Tak ada yang memikat matanya, karena hanya ada gerobak, pedang biasa, dan senjata biasa lainnya. Sepertinya aku harus meruntuhkan gua ini. Gumam Feng Yuan keluar dari gua dan menggunakan pedang matahari menghancurkan pintu masuk gua dan menyebabkan kebakaran di sekitar gua, sehingga menarik perhatian Diaken Zoumu dan penatua Long Duan yang telah berhasil mencapai posisi Pangeran Wei-an. Itu pasti ulah Yuan Gege. Gumam Xiao Yu, khawatir ia sedang bertarung melawan musuh yang kuat. Semoga saja musuhnya bukan ranah Sen atau immortal. Karena suaminya itu mengatakan, walaupun ia telah naik ke ranah perempaan tubuh Tapsua, dia akan tetap imbang melawan ranah Shen dan kalah dari ranah immortal. Kenapa bisa begitu? Itu karena kekuatan fisik dan kekuatan roh bela diri adalah dua entitas berbeda. Walaupun bisa digabungkan, tetapi itu tidak akan meningkatkan kekuatannya, karena teknik pernafasan alam lebih berfokus pada pertahanan diri dan pertarungan kontak fisik. Kalau lawannya menjaga jarak, maka Feng Yuan akan kesulitan mengalahkannya. Namun roh bela diri itu berbeda. Itu bisa digunakan serangan jarak jauh atau membunuh tanpa harus menyentuh lawan. Tetapi untuk sekarang, tingkat kultivasinya masih rendah, sehingga belum mampu melakukan itu. Zhao Han terkejut saat melihat pintu gua tempat bosnya berada telah dihancurkan oleh murid klan Long, yang kultivasinya di ranah perempaan tubuh tahap Suan saja. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Zhao Han mencoba berbalik badan, kabur dari sana, tetapi tiba-tiba ia merasakan sensasi panas dari perutnya. Tolong ampuni aku! Kenapa tidak katakan dari tadi? Aku mengira kamu akan kabur. Bisik Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Dan ia kembali muntah, karena mentalnya belum kuat melakukan pembunuhan beruntun. Sial. Padahal aku sudah menempa mentalku dengan membunuh ribuan siluman. Tetapi terhadap manusia, mentalku belum kuat. Gerutu Feng Yuan sembari menarik pedang matahari dari tubuh Zhao Han. Yuan Gege! Teriak Xiao Yu mendekatinya. Namun, Xiao Yu ikut muntah karena tak kuat melihat kondisi Zhao Han yang mati mengenaskan. Pangeran Wei-an tidak berani mendekat. Begitu juga dengan ketiga murid lainnya. Mereka tidak membunuh anggota bandit Gunung Lugu yang mereka lawan. Berbeda dengan Feng Yuan yang langsung mengeksekusi Lin Zhao, Wang Yan, dan Zhao Han. Feng Yuan menepuk pundak Xiao Yu dan berkata, "Tenanglah, nanti kamu akan terbiasa melihat seperti ini di masa depan." Dia berkata seolah-olah sudah terbiasa saja, padahal wajahnya sudah pucat, akibat isi perutnya sudah habis karena muntah berkali-kali. Diaken Zoumu memperhatikan kondisi sekitar mereka, dan heran melihat hutan di sekitar mereka telah terbakar. Apakah ini ulah Feng Yuan? Tetapi dia terlalu sembrono, sehingga hutan pun ikut hancur. Padahal lawannya hanya ranah perempaan tubuh Tapsuan saja, dan setara dengannya. Gumam Diaken Zoumu geleng-geleng kepala, mengira hutan hancur gara-gara Feng Yuan yang kesulitan mengalahkan Zhao Han. Penatua Long Duan menggunakan kekuatan roh bela dirinya untuk memadamkan api yang membakar hutan
dan terkejut melihat bongkahan-bongkahan batu yang berkumpul di tempat yang sepertinya adalah gua sebelumnya. Namun ia tak bertanya pada Feng Yuan, karena Diaken Zoumu tidak curiga itu adalah perbuatan muridnya. Sepertinya ini adalah kelakuan murid itu, gumam Penatua Long Dua, memeriksa bekas tebasan pedang yang mengandung energi spiritual api yang tertinggal di sana. Diaken Zoumu membawa mereka turun ke lereng Gunung Lugu, dan di sana telah terikat 30 anggota bandit yang dilumpuhkan oleh Pangeran Wei An dan murid lainnya. Long Xingyi menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Diaken Zoumu. Tuanmu, kami telah menginterogasi mereka, dan mereka mengatakan diperintahkan oleh Lin Xiao yang merupakan seniman bela diri ranah alam langit. Lapornya, Diaken Zoumu terkejut mendengarnya, dan ia tak merasakan keberadaannya tadi saat di Gunung Lugu. Apakah ia telah kabur? Kalau Lin Xiao berhasil kabur, maka ia akan merekrut anggota baru lagi dan melakukan hal serupa di tempat lain. Zoumu menatap Penatua Long Duan dan berkata, bagaimana menurut Penatua Duan? Apakah kita akan menelusuri Gunung Lugu mencari keberadaannya? Penatua Long Duan menatap Feng Yuan yang tampak tenang mendengar berita dari Long Xingyi. Dan ia curiga, Feng Yuan sebenarnya sudah menemukan Lin Xiao, karena Zhao Han yang ranah penempaan tubuh Tapsuan itu pasti kabur ke arah Feng Yuan untuk melapor pada Lin Xiao. Tetapi apesnya, malah bertemu dengan Feng Yuan dan berakhir mati di tangannya. Selanjutnya, biar kami, Clan Long saja yang akan membereskan sisanya. Murid-murid Akademi Kekaisaran dan Diakenmu sudah bekerja keras untuk menumpas bandit-bandit yang meresahkan masyarakat ini. Saut Penatua Long Duan dengan senyum hangat. Diakenmu lebih baik membantu mereka agar tidak mengalami sindrom PTSD. Katanya lagi. Diaken Zoumu mengangguk setuju. Karena ini adalah misi pertama yang dilakukan oleh murid-muridnya. Tentu saja mereka rawan terkena sindrom PTSD atau trauma pasca menyaksikan atau mengalami kejadian yang mengerikan. Bersama masing-masing ya. Xiaoyu tersenyum manis. Feng Yuan menelan air liurnya, karena itu merupakan kesukaannya, dan dia langsung mengangguk seperti kucing oranye yang patut dipanggil majikannya. Bersama